Halo, gue Randy. Kali ini gue mau sharing cara main game yang ribet ala Randy. Oke, ini harian gue main game pakai barang-barang ini. Ini yang lagi sering gue pakai. Kalau kalian nonton ini bakal ribet banget, tapi gue demen banget mainnya. Oke, yang pertama itu handphonenya. Handphonenya sendiri gue pakai Mi 10T Pro. Kenapa gue pakai Mi 10T Pro? Karena dari awal itu udah ke unlock 90 fps-nya untuk PUBG. Gua itu biasa main PUBG dari jam 9 sampai jam 12, kadang-kadang sampai jam 1 pagi. Itu gua pakai Mi 10T Pro itu misalnya dari 98%, dari 98 sampai 100% itu kadang-kadang sisa jam 1 itu kadang-kadang sisa 20-an persen. Apalagi kalau gua sambil ngecas. Jadi ini HP sih menurut gua mantep banget. Ini udah cukup banget buat gua main PUBG. Terus yang penting itu coolernya. Jadi kalau sekarang gue lagi pakai ini, sekalian lagi ngetes X9. Ini gue udah pretelin semuanya, jadi biar airflow-nya gede. Menurut gue ya, belum tentu bener juga. Ini gue sambil ngetes yang X9. Jadi misalnya kalau gue udah pakai agak lamaan, masih awet atau enggak. Ini tiap hari sekarang gue lagi pakai ini. Tiap hari sekarang gue lagi pakai ini 4-5 jam. Ini oke banget. Ini tuh oke banget, dingin, mantap. Ini udah cukup buat ngedinginin Mi 10T Pro sih menurut gue. Dan yang gue suka ini klemnya 2 biji atas bawah. Kenapa gue demen ini? Nanti gue jelasin pas di bagian case. Jadi gue main ini pakai casing ya, karena gue harian gue selalu pakai casing. Gue nggak nyaman kalau nggak pakai casing, takut ada kenapa-napa. Ada perasaan yang ketakutan kalau misalnya jatuh atau gimana. Jadi gue selalu pakai casing kemana-mana. Jadi kalau misalnya pakai casing, ini masih aman karena dia klemnya 2. Jadi dia masih rapat. Kalau klemnya satu pakai casing yang ini tuh kadang-kadang overlap. Jadi kalau ininya ada bagian timbul dikit, jadi nggak kena. Karena di casing gua ini ada bagian yang timbul. Nanti kalau misalnya gue pakai yang satu klem doang, nanti dia ada bagian yang ngangkat. Jadi nggak seluruhnya nempel di body HP-nya atau body casingnya. Nah, casingnya apa? Ini gue pakai merek ini, RZANTS ini. Gue nggak tahu bacanya gimana. Zrans. Oke, kenapa pakai itu? Ini gue direkomendasiin Bro Sony juga di grup Telegram kita. Ini setipis A4. Ini setipis A4. Dan gue udah tes di sini, gue udah tes di Mi 10T Pro. Itu pakai 3D Mark. Itu kurangnya cuma 1 poin. Jadi cuma di highest sama di lowestnya itu cuma kurang 1 poin dan penurunannya cuma 1 derajatan doang. Jadi menurut gue masih nggak masalah. Ini masih mantep banget. Terus gear yang penting juga itu charger menurut gue. Untuk ngangkat coolernya, ngangkat cooler sama kadang-kadang buat ngecas HP-nya itu gue pakai charger. Jadi ini gue yang harian tiap hari itu gue pakai merek Orico. Ini udah lama banget, ini awet banget. Ini bener-bener, ini masih quick charge 2. Nah, jadi kalian bayangin aja dari quick charge 2 sampai sekarang udah quick charge 4 atau quick charge 5. Itu udah lama banget. Ini masih awet dan gue masih pakai. Jadi gue pakainya yang 2,4 ampere, 5 volt 2,4 ampere buat ini, sekaligus buat ngecas handphonenya kadang-kadang. Nah, ini charger yang biasa gue buat bawa-bawa. Ini Aoki, ini udah quick charge 3. Nih kalau ini gak usah ditanyain lagi, ini udah 65 watt. Ini Baseus, ini udah mantep. Nggak usah merek Baseus, sekarang udah banyak banget yang gun 65 watt ini. Kalau dulu masih mahal. Kalau dulu ini masih 600-an, sekarang udah 300-an yang jual, udah banyak. Kalau ngomongin charger berarti kita harus pakai. Nah, ini konektornya yang biasa gue pakai, McDodo. Ini ada Type C sama ke AUX. Ini ada Type C sama AUX-nya. Sama satu lagi gue pakai yang unit, kalian bisa lihat di video sebelumnya, itu gue udah kasih lihat. Oke. Terus untuk menunjang tentunya kita harus pakai headset untuk ke AUX-nya. Gue nggak suka pakai TWS karena mau ada game mode-nya pun gue berasa banget delay-nya. Nah, ini yang harian gue pakai.
gue pakai KZ ZST. Ini yang lama, sekarang udah nggak keluar lagi kalau nggak salah, udah ada yang versi barunya, yang X kalau nggak, ZSTX atau apa gitu, gue lupa. Tapi gue lebih suka lagi, ada satu lagi yang KZ ZN5, itu gue lebih suka lagi. Tapi kalau ditanyain lebih suka mana headsetnya, gue paling suka yang ini untuk PUBG. Jadi gue pakainya yang, cuma gue lupa kodenya. Oh, ini ada KZ ZS5. Ini menurut gue mantep banget buat main PUBG. Keren. Oke, cuma harian gue pakai yang ini juga udah lebih dari cukup sih menurut gue. Terus yang penting ininya gue ganti ke memory foam. Nah, ini udah jelek, udah keseringan gue pakai. Gue pakai memory foamnya yang murah-murah aja dari QKZ. Ini gue udah beli lama dari zaman dulu, dari sebelum gue unboxing itu udah jauh lebih lama lagi. Nah, ini udah 2 tahunan, ini masih begini. Kalau nggak dipakai ya, masih awet-awet aja, masih bagus. Terus kalau misalnya, terus ini penting nggak penting, kalau headset kalian mikrofonnya nggak di sini, nggak di samping mulut, kalian wajib pakai beginian supaya ngangkat mikrofonnya lebih ke arah dekat mulut. Nanti gue jelasin untuk cara milih headset gaming yang bagus menurut gue. Oke, terus nggak lupa gue pakai sarung jempol. Nah, tapi sarung jempolnya gue cuma suka pakainya di sebelah kiri doang. Makanya ini udah gede sebelah ya, karena satu nggak gue pakai. Jadi gue pakainya di sebelah kiri doang, seperti ini. Jadi kalau untuk swipe ini masih enak. Terus kalau misalnya kita lagi lupa bawa cooler, ini tuh ngebantu banget. Ini ngurangin panas yang dari HP-nya. Seperti ini. Dan ini enaknya jadi lebih licin aja. Karena di kanan ini gue nggak nempel terus seperti ini. Jadi gue nggak terlalu suka pakai sarung. Kalau tapping pakai sarung itu menurut gue kurang enak. Entah kenapa ya. Itu preferensi gue aja. Jadi gue mainnya begini. Oke. Terus yang penting lagi itu kabel 2 meter. Kenapa gue bilang penting? Karena kalau misalnya posisinya jauh dari colokan, kabel 2 meter itu nyaman banget buat di cooler. Jadi nggak bakal ganggu pergerakan kita main. Oke, ini gue coba pasang. Jadi kalau gue main tuh kurang lebih seperti ini kondisinya. Ini anggapannya kecolok. Jadi kalau gue setiap main tuh kondisinya seperti ini. Dan ini menurut gue masih nyaman untuk pakai gyro ya, karena mungkin gue udah terbiasa aja. Dan ini nggak ganggu. Oh iya, satu lagi yang nggak kalah penting itu stand. Kalian bisa pakai stand apa aja sebenarnya. Ini kebetulan gue dapat yang dari Rans. Ini gue nggak dipromo ya, nggak dipromo. Kalian bisa akalin gimana aja. Tapi gue pakainya ini kebetulan. Jadi ini nggak nutup airflow-nya. Jadi kalau misalnya kita lagi tusun, gue nggak naruh HP-nya seperti ini. Karena kalau misalnya nontonin temen posisi HP seperti ini nutupin airflow-nya di sini. Yang ada malah peltiernya jadi makin panas. Kalau panas lama-lama peltiernya lebih cepat rusak. Nah, kalau gue begini doang. Jadi gue bisa sambil nonton juga. Oke. Mungkin kelihatannya banyak kabel, emang agak ribet, makanya gue bilang gaming setup gue yang ribet. Tapi enaknya di ini gue nggak perlu pindah-pindah lagi. Jadi kalau misalnya udah selesai main, ini nggak berubah sama sekali posisinya, ini tetap terus-terusan. Dan kalau misalnya ini gue lagi pakai yang ada on off-nya, ini lebih enak lagi, tinggal matiin dan tinggal gue taruh.
Tapi kalau kondisi seperti ini gue harus cabut. Dan kalau udah, gue tinggal rapiin ininya aja. Seperti ini. Jadi ini dibawa kemana-mana. Ini bisa gue bawa kemana-mana. Dan udah. Yang gue pakai tinggal colok ini ke handphone, headset, sama pakai sarung jempol. Oke, paling gitu aja. Kalau gue main game itu tiap harinya begitu. Kalau kalian gimana? Oke, kalau ada saran yang lebih ringkas, bisa kasih tahu di kolom komentar ya. Demikian dari Randy. Terima kasih.